Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amabad, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di kajian kitab pagi di hari Senin. Seperti biasa di hari Senin kita membahas kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita yang juga yang menulis kitab ini, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah tersambung bersama kita melalui Zoom. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Siap Ustadz. Melanjutkan pembahasan kita Ustadz terakhir tentang pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita persilahkan Ustadz. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan urusan kita untuk bisa bertemu melalui kita katakan siaran ini. Dan insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita sampai pada pembahasan tentang akal. Akal sebagai anugerah yang termahal. Dan kita sudah jelaskan sedikit banyak tentang otak manusia. Yang terakhir kita menjelaskan cara kerja otak manusia itu. Cara kerja yang sangat menakjubkan. Ya. Ternyata otak manusia itu lebih canggih daripada komputer manapun yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal ataupun otak itu sebagai alat untuk berpikir, alat untuk mentadabbur, tafakkur. Karena itulah dia media yang Allah sediakan untuk manusia, untuk menganalisa, memperhatikan ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Ya. Samping itu akal juga mengontrol semua aktivitas tubuh lainnya. Ya. Aktivitas tubuh itu diatur oleh otak manusia. Maka kemarin kita sebutkan bahwa kita sebenarnya melihat dengan otak kita. Ya, dengan otak kita. Mata cuma mengirimkan sinyal apa yang ditangkap olehnya. Kemudian otak yang memprosesnya, prosesornya. Sehingga kita dapat mengenali apa yang kita lihat. Demikian juga suara yang didengar oleh telinga. Telinga cuma media. Dia menangkap suara itu dan mengirimkan pesan itu ke otak. Dan otak dapat mengenali
Suara apa itu? Ya, suara apa itu? Ya, demikian juga mata dan indera-indera lainnya, indera perasa. Misalnya kita mengecap satu rasa, kita misalnya mengecap garam, ya lidah cuma media, dia menyampaikan pesan ke otak dan otak dapat ya mengenali apa yang kita kecap itu. Ya, wah ini manis, ini gula, ini asin, ini garam, kan begitu. Ya itulah dia otak. Dan aktivitas otak itu ya akan terus menerus bekerja terus menerus. Ya, bahkan otak manusia bekerja pada saat manusia itu tidur. Ya, pada saat manusia tidur, otak terus bekerja. Ya, nah demikian. Walaupun kita tidak sadar, itulah otak manusia. Ya, nah segala pergerakan tubuh kita itu ya diatur sebenarnya oleh otak. Ya kita berjalan, kita melangkah, kita meraih, kita memegang, ya itu semua dengan kontrol dan kendali otak gitu. Demikian pentingnya otak itu, sehingga otak ini dijaga ya dengan penjagaan yang berlapis-lapis, mulai dari tengkorak yang keras, sebelumnya cairan dia mengambang seperti kita sebutkan, di kepala tuh dia tidak menempel tapi mengambang, sehingga kalau tergoncang dia tidak akan rusak. Ya, dia diselimuti oleh cairan. Ya, kemudian dia dilindungi dengan batok yang keras, kemudian kulit, kemudian rambut. Ya, itulah dia kita katakan bagian yang terpenting dalam tubuh manusia, yaitu otak. Dan otak ternyata bekerja membangun sebuah pattern, yaitu pola. Ya, pola sambung menyambung antara satu sel otak dengan sel otak lainnya yang disebut dengan neuron. Ya. Kemudian di sana ada sel-sel pendukung namanya neuroglia. Itu akan membentuk pola sambung menyambung di antara neuron-neuron yang ada di dalam otak itu. Ya. Nah, semakin sering ya suatu aktivitas kita lakukan, maka akan semakin kuat pola itu terbentuk. Akan menambah sambungan antar neuron tersebut. Ya. Nah, maka ada yang disebut sebagai suatu kebiasaan. Ada satu kita, Allah bisa karena biasa. Ya, itu sebenarnya otak yang membuat orang itu terbiasa melakukan itu. Karena sudah terbentuk polanya di dalam otaknya. Yang neuron-neuron telah menyambung sedemikian kuat, membentuk suatu pola yang kuat. Sehingga kadang-kadang ya dia seperti refleks mengerjakan satu pekerjaan. Ya, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa susah. Ya, maka kita dapati orang yang terbiasa melakukan kebaikan, maka akan terasa mudah baginya melakukan kebaikan itu. Mudah dia melakukan kebaikan itu. Maka ini yang perlu ya kita perhatikan berkaitan dengan pendidikan anak, yaitu membiasakan anak dengan hal-hal yang positif dari kecil. Pembentukannya harus dari kecil, karena pola itu akan terbentuk ya dari kecil, sehingga sudah terbiasa dia lakukan. Ya, nah, untuk mengubah pattern ini atau pola ini sangat susah. Maka ada ungkapan watu ada obatnya, tapi kalau watak susah dicari obatnya. Sudah jadi wataknya, tabiatnya, kebiasaannya, yaitu pola yang sudah terbentuk di dalam otaknya, yang membuat dia melakukan itu. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi ya, yang berbunyi, wa inna rajula yasduq, wa la yazalu yasduq, wa yataharras sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang biasa jujur, selalu jujur, senantiasa jujur.
Ya, sehingga ditulis di sisi Allah menjadi orang yang jujur. Ya, itu menjadi suatu pola yang sudah tercetak di dalam otaknya. Nggak bisa selain jujur. Tidak bisa yang lain selain jujur. Coba lihat orang yang jujur, disuruh bohong nggak bisa dia. Sampai tingkatan seperti itu, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan. Kita harus tahu ini, ya, supaya kita bisa membangun sesuatu yang positif pada diri kita itu bagaimana bisa terbentuk. Gitu. Ya. Nah, kemudian sebaliknya Nabi mengatakan, wa inna rajula yakdzib wa la yazalu yakdzib wa yataharras al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seorang itu dusta, bohong, dan selalu berbohong. Cari kesempatan untuk berbohong. Sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Kenapa? Karena pola yang sudah tercetak, terbentuk dalam otaknya itu bohong. Jadi mau jujur pun ujungnya bohong gitu ya. Padahal niatannya itu, rencananya mau jujur dia ini. Ternyata realitanya di lapangan dia kembali bohong. Ada orang seperti itu, ada. Kenapa? Jawabannya adalah karena neuron-neuron yang tersambung yang tersambung di dalam otaknya itu ya sudah mengikuti pola bohong. Ya, maka yang keluar bohong lagi. Ya, nah orang terbiasa menipu, ya begitulah dia terus menipu. Katanya saya sudah taubat. Nah, makanya kita membongkar pola itu susah, kecuali dapat hidayah dari Allah, dibantu sama Allah yang menciptakan otak itu. Dan itu tidak mudah, perlu azam yang kuat dan lain sebagainya. Untuk mengubah kebiasaan buruk itu tidak mudah. Ya, nah demikian. Nah, kalau sudah kita katakan terpola dalam kepala kita, nah itu susah untuk lepas. Maka dari itu diharamkan candu itu begitu itu. Karena dia merusak pola yang ada di dalam otak kita. Ya. Dan cenderungnya membawa kita kepada keburukan-keburukan. Karena cara kerja otak dirusak, gitu. Polanya diobrak-abrik. Sehingga terbentuk kacau. Coba lihat orang yang kecanduan narkoba atau sejenisnya, candu ya. Cara berpikirnya jadi kacau. Ya, nah demikian. Tidak bisa berpikir ke arah yang positif. Nah demikian. Ya. Nah, jadi semakin hancur pola yang terbentuk itu, semakin rusak orang itu. Maka dari itu kita dilarang mengkonsumsi perkara-perkara makanan-makanan atau apapun itu yang bisa merusak otak, terutama ya kita katakan pola kerjanya, yaitu pola ataupun yang dibentuk oleh ya neuron-neuron yang ada di dalam otaknya itu. Para jemaah dimuliakan Allah, ya nah demikian. Maka ya nggak heran lah kalau orang yang sudah biasa nipu ya, sudah biasa menipu, terbiasa jahat, maka dorongan untuk jahat itu terus, karena itu yang muncul di dalam kepalanya, pattern itu yang muncul itu. Ya, tanpa dia sadari, ya kadang-kadang sudah menjadi refleks, karena sudah demikian kuat, ya pola sambung menyambung antar neuron membentuk perkara itu, maka selalu tergiring kepada hal itu. Kalau ya ini merupakan salah satu fakta yang perlu kita kita ketahui ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Neuron itu kan ratusan miliar jumlahnya, yang kecepatannya mencapai 360 km per jam. Ya kecepatan sebuah Ferrari itu. Jika kadang-kadang ya kita katakan serempak antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Dia mau ambil. Begitu cepatnya. Nah, refleks namanya ya. Semakin kuat pola sambung menyambung itu, semakin kuat juga dorongan untuk melakukan itu, semakin cepat juga. Nah demikian ya, maka dorongan-dorongan itu yang muncul di dalam hati katanya ya. Nah demikian, wah saya mau gini nih ya. Saya mau gitu. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Kenapa terus menerusnya di sini?
Karena amal yang terus-menerus ini akan membentuk pola di dalam otak. Orang yang membiasakan salat malam walaupun sedikit 1 rakaat, kalau itu terus-menerus dia lakukannya akan terbentuk pola salat malam dalam otaknya. Maka ketika dia tidur, yang dia inginkan bangun malam salat walaupun cuma 1 rakaat. Karena sudah menjadi suatu habitnya, yaitu kebiasaannya. Nah demikian, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, sebaliknya ya, kalau kita misalnya mengerjakannya banyak, tapi nggak terus-menerus, tidak kontinu, itu tidak akan membentuk pola dia, walaupun banyak, tapi tidak terus-menerus. Ya, ya misalnya, maksudnya di sini misalnya kita mari sholat malam, misalnya 11 rakaat, 4 jam, tapi cuma kita kerjakan dalam waktu 1 pekan. Itu belum membentuk pola dalam otak kita untuk sholat malam. Ya, nah demikian. Mungkin pola tidur lebih kuat daripada pola bangun untuk sholat malam. Ya, maka ya yang kita katakan yang muncul adalah tidur. Nah, akhirnya ini pun ditinggalkan. Nah, jadi tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, maka dari situlah muncul ya ungkapan-ungkapan Allah bisa karena biasa, kan begitu ya. Allah bisa karena biasa. Kenapa dia bisa? Karena dia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya maka ya hati-hati ya. Orang yang terbiasa bermaksiat, mengerjakan dosa, ya. Maka dan itu terus-menerus terjadi, maka akan terasa ringan baginya berbuat dosa dan maksiat. Maka para ulama mengatakan dalam satu ungkapan, la israr, la saghirata ma'al israr. Ya, tidak akan terhapus juga dosa-dosa kecil itu kalau terus-menerus. Ya, kalau terus-menerus. Kenapa? Karena terbentuk pola dosa itu pada otak kita. Ya, sehingga akan susah untuk ditinggalkan dan terus akan kita kerjakan. Ya, banyak orang-orang yang terjebak ya di dalam sebuah dosa yang dia tidak bisa keluar darinya. Nah, maka hati-hati itu, ya. Maka dikatakan tadi ya tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Ya, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa otak manusia ternyata merekam segala apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan maupun kita pikirkan. Ada memorinya. Sehingga ketika kita ulangi, dia akan memori itu akan keluar. Wah, kita sudah mengenali itu. Ya, sehingga untuk yang kedua kalinya akan terasa mudah kita lakukan. Ketiga kalinya lebih mudah lagi. 4 kalinya sangat mudah. Ya, ada memori yang terekam ya di dalam otak itu. Jadi apa-apa yang biasa dimasukkan ke otak akan membentuk cara kerjanya. Maka dari itu berhati-hatilah. Orang yang biasa hasad, maka memori hasad itu yang akan terus muncul. Karena pola itu semakin lama semakin kuat. Orang yang terbiasa gibah, ya, maka akan susah dia move on dari gibah itu. Walaupun dia tahu dengar kajian tentang riba, ya iya. Tapi kalau pola itu sudah terbentuk, dia susah untuk keluar dari itu. Maka jangan heran, ya dia kembali lagi jatuh dalam riba, kembali lagi bergibah, padahal sudah kenyang dia mendengarkan nasihat tentang riba. Ya. Sombong juga, dan banyak kita katakan hal-hal negatif itu ya karena terbiasa dilakukan terus 1, 2, 3. Kata pepatah kita 1 hilang 2 terbilang. Ya, hati-hati, otak merekam. Ya, maka ada istilahnya ya narkotika dan narkolema. Narkotika lewat mata, ya, narkotika lewat telinga, narkotika lewat mulut, ya. Nah, narkotika lewat mata, ya, itulah pornografi. Kalau sudah ya kecanduan, ya sudah terbentuk pola itu dalam otak, itu akan susah untuk move on. Demikian juga telinga yang sudah terbiasa mendengar musik, maka dia akan susah untuk move on.
apabila pola itu semakin kuat menempel pada otaknya. Demikian juga lisan, ya. Nah, itu narkotika lewat indera-indera kita. Ya, bukan hanya narkotika, obat-obatan saja yang membuat orang itu candu dan rusak otak, cara kerja otak. Nah, maka ada istilahnya piktor, pikiran kotor, kan gitu ya. Nah, jadi begitulah ya, kenapa ya Islam itu ya menjaga otak termasuk salah satu daruriyatul khamsah. Banyak hal-hal itu diharamkan karena mengganggu kerja otak, membahayakan kerja otak, membahayakan kesehatan otak. Sayangnya, kesehatan otak itu nggak bisa diperiksa seperti kesehatan jantung. Ya, bisa diperiksa dengan mudah dengan ya alat, kan begitu ya, kesehatan jantung, ginjal, hati, limpa, paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita general check up, otak nggak diperiksa itu, bagaimana otaknya sehat atau enggak. Jadi berkaitan dengan kejiwaan juga. Maka ada istilahnya kolbu ya. Kolbu itu kan fisiknya kan jantung ya. Ya. Fisik dari kolbu itu jantung, itu fisiknya. Sebagaimana akal fisiknya otak. Ya. Dia bekerja, otak itu jadi berpikir, jadi berakal. Demikian juga jantung. Ya. Al-qalbu, ala wahiyal qalbu, kata Nabi, al-qalbu itu jantung. Fisiknya, kerjanya itu disebut hati, dia punya hati. Dan dari mana hati itu bekerja, bagaimana cara bekerjanya? Ya mudah, coba lihat hubungan jantung dengan otak. Ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwa otak ini memerlukan asupan darah dan oksigen. Ya, otak walaupun kecil hanya 2% dari berat tubuh, tapi dia perlu 15% darah yang dipompa oleh jantung. Dan juga dia perlu suplai oksigen yang dibawa dari dalam darah itu. Dan ini tidak boleh terhenti. Kalau terhenti suplai oksigen dalam darah ke otak, orang itu akan mati. Begitulah otak itu memerlukan asupan darah yang dipompa oleh jantung. Ya. Diprioritaskan itu. Sehingga otak itu kalau dikatakan dia akan terjaga suhunya, suhu panasnya. Maka kalau kita ada alat pendeteksi panas pada manusia itu ya, yang nampak merah itu adalah jantung dan otaknya. Ya, pernah lihat ya? Ya, alat pendeteksi panas itu ya. Nah, maka yang nampak merah itu ya adalah dadanya, jantungnya itu nggak boleh beku atau nggak boleh dingin, dia harus terjaga suhunya, dan otak. Karena terus itu hubungan 15% darah itu ya yang dipompa oleh jantung itu dialirkan ke otak. Maka ada hubungannya antara kolbu dengan otak ini. Maka kalau kita marah, apa yang terjadi? Coba perhatikan hubungannya. Kalau ketika kita marah, detak jantung pun menjadi kencang. Ya, pompa darah ke otak itu semakin kencang karena kerja otak semakin berat ketika marah. Ya, sehingga kadang-kadang orang itu kehilangan kendali, kehilangan akal sehat ketika marah. Ya, nah demikian. Ya, jadi ada kaitannya antara kerja jantung. Ketika kerja jantung itu stabil dan normal, ya kerja otak juga akan semakin baik. Demikian itu secara fisiknya ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi kita katakan ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, perintah untuk menundukkan pandangan ya,
untuk menjaga pendengaran, ya, maka kita dilarang mendengar ghibah. Walaupun tidak berghibah, kenapa coba? Ada nggak larangan mendengar ghibah? Ada. Kalau kita tetap di situ, kita terhitung ghibah jadinya. Walaupun kita nggak ngomong gitu ya, tapi kita di situ kita kena. Gitu. Dan mendengar ghibah itu, ya, itu akan membuat, ya, otak kita juga rusak dengan ghibah itu. Walaupun kita tidak berghibah, kita tidak mengucapkan kata-kata ghibah itu, tapi kita dengar dengan telinga kita yang menjadi media, ya, menangkap memori apa yang didengar ke otak. Otak jadi rusak karena dengar ghibah. Antum terasa nggak ketika antum dengar ghibah, ya, ada sesuatu yang berkecamuk ya di dalam hati atau di dalam pikiran kita, ya. Nah demikian. Jadi dia memberikan suatu kesan yang negatif, yang buruk, ya, terhadap, ya, akal kita. Maka kita dilarang dengar ghibah. Wallahu alam bissawab. Nah itu dia pembahasan kita yang kita sampaikan kemarin, ya. Sekedar mengulang lagi. Karena ini adalah bagian yang penting di dalam bab akal, ya, supaya kita mengerti, ya, supaya berhati-hatilah dengan, ya, media-media yang menangkap memori dan mengirim pesan-pesan itu ke otak. Karena otak akan merekamnya dan akan membentuk pola dan akan memunculkan itu pada saat-saat yang kadang-kadang kita tidak duga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, kadang-kadang sedang sholat muncul dia. Ya, dan karena ini dibantu oleh setan juga. Kenapa? Karena setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ya, maka antum jangan heran ketika antum takbir sholat, khinzib itu mengganggu antum dengan memunculkan memori-memori yang sudah terekam di dalam otak. Ingat ini, ingat itu, kan begitu. Utkur kada, ingat ini, ingat itu. Kenapa bisa teringat? Karena terekam. Pattern itu, pola itu, ya, tetap ada di dalam otak kita. Nah, setan masuk, memunculkan itu pola. Wah iya, begini, ini. Banyak yang kita ingat pada saat-saat yang sebenarnya kita tidak ingin. Tapi bisa muncul, ya. Ya, itu kerja khinzib gitu, ya. Oh ya, khinzib, ya. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, begitu luar biasanya, ya, kerja otak itu. Maka jagalah aset yang sangat bernilai itu. Jangan rusak otak kita. Ya, maka menjaga pandangan, pendengaran, ya, itu termasuk salah satu, itu adalah media ilmu, ya, sarana ilmu, ya, supaya terjaga. Kita dilarang mendengar syubhat. Kenapa? Ada seorang salaf, ya, Ayub As-Sakhtiyani, ya, ketika ada seorang ahli bid'ah ingin menyampaikan kepadanya satu ayat, beliau mengatakan tidak, walaupun setengah ayat, dia beliau nggak mau dengar. Ya, walaupun setengah ayat. Ada yang mengatakan, wahai Ayub, ya, itu kan cuma sebuah ayat, kenapa? Apa salahnya? Maka apa jawaban Ayub As-Sakhtiyani? Aku takut dia menyampaikan ayat itu dan menyelewengkannya, kemudian itu masuk ke dalam hatiku, itu pikiranku. Akan terbentuk pola syubhat itu di dalam kepala. Nah demikian. Dan itu kalau terus berulang akan semakin kuat. Maka orang yang mendengar syubhat, ya, satu waktu kelak, ya, pola syubhat itu akan muncul kembali di dalam pikirannya dan akan mengganggunya. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan inna syubha khattafah wal qulubu dha'ifah. Sesungguhnya syubhat itu cepat sambarannya dan hati itu lemah. Ya, hati itu lemah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus menjaga pandangan, penglihatan, ya. Karena ya itu tadi, ya, berkaitan dengan mata misalnya. Nabi mengatakan yang pertama dimaafkan, ya. Ya, bukan benar itu, tapi dimaafkan. Yang kedua itu adalah dosa, kan begitu. Ya, maka jangan ada istilah cuci mata, kan begitu, ya. Antum tahu nggak pengaruh pandangan mata ini luar biasa.
Antum misalnya pergi ke ini istilah cuci mata ya, kita bicara istilah cuci mata. Antum pergi ke mall, ya nggak ada niat belanja, niatnya cuci mata, jalan-jalan, lihat-lihat, gitu ya, lihat-lihat. Iya, ya. Ketika antum tiba di mall, ya ketika antum lihat ini, lihat itu, muncul keinginan ya dari apa yang kita lihat. Ya, nah sudah kita lihat, apa yang terjadi? Itu memori itu masih ada nempel di otak, muncul dia, waduh enak, indah kali barang ini, tergambar indahnya itu di dalam kepala kita, sehingga akhirnya kita kembali dan membeli. Maka trik pedagang itu apa? Lihat dulu barangnya Pak, katanya. Ya, itu ya. Iya memang, karena ketika kita lihat, mau nggak mau memori itu tersimpan. Nah, ketika ada kemampuan, kekuatan untuk itu, dia akan lakukan, dia akan beli kalau dia punya duit, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah jadi sebenarnya ya tadi kita katakan kita melihat itu bukan dengan mata sebenarnya. Ingat itu, kita melihat itu dengan otak kita. Ya, kita mendengar dengan otak kita. Telinga cuma mengirimkan memori ke otak, sehingga kita bisa mengenali apa yang kita dengar. Mata cuma mengirimkan memori apa yang kita lihat, sehingga kita bisa mengenali apa yang kita lihat. Kemana dikirimkan memori ini? Ke otak. Entah berapa gigabyte atau terabyte itu otak itu ya. Nah, kemampuan memori entah berapa gigabyte, mungkin nggak ngerti kita. Ya, saking canggihnya itu. Maka kita kata itu komputer tercanggih, lebih canggih daripada komputer yang pernah dibuat oleh manusia sampai hari kiamat, itu otak. Kemampuan otak manusia masih misteri. Itu kita katakan hasil penelitian para ilmuwan. Ya, kemampuan otak manusia itu masih sebuah misteri. Sesuatu yang belum bisa dijangkau seluruhnya. Padahal otak manusia terbatas. Ya, otak manusia terbatas. Itu belum bisa dipecahkan misterinya. Seberapa kuat otak manusia itu masih menjadi misteri. Walaupun para ilmuwan sepakat otak manusia itu terbatas kemampuannya. Sebagaimana tubuh manusia lainnya, anggota tubuh manusia lainnya terbatas. Mata terbatas. Ada batas maksimal yang dapat dicapai oleh mata. Telinga juga. Kalau tidak salah antara 20 sampai 20 ribu hertz ya, yang bisa didengar. Di bawah itu nggak bisa didengar. Di atas itu nggak bisa terdengar oleh telinga manusia. Jadi ada batasnya. Telinga, mata ada batasnya. Demikian juga otak. Para mirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik, kita kembali akan melanjutkan. Akal dan kecerdasan adalah sarana ilmu. Ya, jadi akal ataupun otak yang sedemikian hebat yang sudah kita jelaskan tadi, ini merupakan sarana ilmu. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita punya kecerdasan, gunakan itu untuk menuntut ilmu. Ya, ilmu syar'i, ilmu agama terutama yang wajib ya kita ketahui ya. Nah demikian ya, coba perhatikan kehidupan hewan terutama yang berumur pendek ya, yang berumur pendek, kehidupan mereka banyak diatur oleh naluri seperti lebah dan laba-laba. Kedua hewan ini dilahirkan lengkap dengan kemampuan membuat sarang. Yang karena keduanya tak punya cukup umur untuk memperhatikan dan belajar membuat sarang dari induknya. Jadi lebah dan laba-laba itu begitu dilahirkan, dia sudah dibekali dengan kemampuan buat sarang. Karena umurnya nggak panjang. Ya dia tidak cukup waktu untuk belajar buat sarang dari induknya. Beda dengan singa misalnya ya. Ya, itu singa mengajari anak-anaknya untuk berburu. Masih sempat dia belajar karena umurnya agak lebih panjang daripada lebah dan laba-laba. Nah,
Anak lebah dan anak laba-laba, ya begitu menetas, lahir jadi laba-laba, dia sudah punya kemampuan untuk buat sarang, buat rumah. Walaupun tidak diajari sama induknya. Ya, nah demikian. Ya jelas berbeda dengan manusia yang diberikan akal serta kecerdasan tinggi. Ya sehingga dipercaya punya kebebasan memilih. Namanya kehendak. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi. Apalagi yang sudah sempurna akalnya alias akil baligh. Ya, sudah baligh. Allah Subhanahu wa taala telah membekali kemampuan akal manusia dengan satu kekuatan yang bernama kehendak. Kebebasan untuk memilih, itu namanya kehendak. Ya, dan itu yang membedakan antara manusia waras dengan manusia gila. Manusia gila nggak punya kehendak. Orang gila itu adalah orang yang Allah cabut kehendak dari akalnya. Dia bukan nggak punya otak, Pak. Bu. Orang gila itu punya otak juga dia. Kalau dibelah kepalanya ada otaknya. Ya, tapi yang tercabut dari orang gila itu apa? Ya, kehendak. Karena rata-rata orang gila itu ya, walaupun ada karena kita katakan sebab-sebab secara kita katakan secara eksternal, misalnya terbentur dan lain sebagainya, tapi kebanyakan mayoritas orang itu gila karena dia melawan kehendak yang lebih kuasa, yaitu kehendak Allah. Itu yang mau dilawannya, itu yang mau digugatnya, hingga gilalah dia. Ya, karena apa yang terjadi tidak mengikuti apa yang dikehendakinya. Yang terjadi adalah yang dikehendaki Allah. Dia tidak terima. Kalau dia tidak terima itu gila dia. Kalau dia ikuti itu, hal itu. Ya rata-rata orang gila karena itu. Karena dia berusaha untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lawan, semakin berbahaya dia. Nah, sampai pada akhirnya kalau dia terus membangkang melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut kehendak darinya. Gilalah dia. Waliyadzubillah. Ya, nah, junun para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu dia kekuatan manusia. Dan kehendak itulah yang membuat manusia bebas menentukan pilihan dalam hidupnya. Ya, nah demikian. Tapi ingat, ya, manusia memang bebas menentukan pilihan dalam hidupnya, namun dia tidak akan bebas dari akibatnya. Karena hidup ini sebab akibat semua. Ya, kita makhluk, kita akan terkena hukum sebab akibat. Hanya Tuhan yang tidak terkena hukum sebab akibat. Kita iya. Maka sekali lagi manusia bebas menentukan pilihan dalam hidupnya. Allah kasih kekuatan itu, kuasa itu, kehendak itu. Yang Allah tidak kasih kepada hewan manapun, sepintar apapun hewan itu, tapi dia tidak punya kehendak. Bahaya itu. Ya, kalaulah simpanse punya kehendak, ya bisa-bisa kita dijajahnya nanti. Itu cuma dalam film mungkin, ya. Ya, simpanse itu kan cerdas dia, bisa diajari ini itu. Ya, bisa cerdas dia. Bahkan dia bisa menggantikan fungsi seorang astronot untuk diterbangkan ke luar angkasa. Cuma dia tidak punya kehendak. Simpanse itu. Bahaya itu kalau punya kehendak simpanse. Ya, dia akan berpikir nanti, bagaimana ya membalikkan keadaan. Manusia yang dikandangkan, kita yang nonton di luar begitu ya. Bahaya itu kan. Nah, jadi Allah tidak kasih itu. Kenapa? Karena kuasa mengatur bumi ini diserahkan Allah kepada manusia, hingga manusia disebut khalifah. Dengan apa? Dengan kekuatan akalnya, yaitu kehendak yang ada pada akalnya itu. Tapi ingat, ya, manusia tidak akan bebas dari akibat apa yang dia pilih. Manusia tahu itu. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu tahu tentang dirinya.
Ya, karena itulah ya kita diberi beban atau kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hewan. Hewan tidak dikasih beban, yaitu kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban yang Allah bebankan atas hewan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik, ya. Nah, maka coba berpikir sejenak. Ya, nikmat akal ini ya harus kita syukuri. Ya, bukankah kita saksikan tidak sedikit orang yang terluput dari nikmat ini. Sebagian orang lahir dalam keadaan lemah akal dan mental. Sebagian lainnya di tengah perjalanan hidupnya dicabut kesehatan akalnya. Maka bersyukurlah, gunakanlah akal ini sebaik-baiknya, terutama untuk tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu untuk mengetahui apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, yaitu agamanya, syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Ya. Baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi. Contohnya Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka gunakan akal kita yang sehat dan waras ini untuk tujuan itu, untuk melaksanakan kewajiban itu, menuntut ilmu. Ya, jangan berat kali kalau diajak untuk menuntut ilmu. Ya, untuk berpikir tentang agama, memahami syariat, agak berat begitu ya. Tapi kalau mikir yang berat-berat lainnya itu kayaknya ridho-ridho aja. Ya, cari duit, bagaimana berpikir keras ya sampai kita katakan lupa waktu ya. Berpikir keras dia bagaimana untuk mendapatkan ya uang, itu luar biasa. Tapi untuk memahami syariat agak berat. Kalau bisa nggak usah mikir. Ya, nanti jadi Arab Badui kita yang memang susah untuk, apa kata Allah? Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajadar Allah ya'lam ma unzila ma anzalallahu ilaihi. Ya. Orang-orang Arab Badui itu sangat keras. Ya, kita katakan kemunafikannya dan kekufurannya dan kemunafikannya. Dan lebih layak untuk tidak memahami hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Arab Badui ya, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan sifat tersebut, asyaddu kufran wa nifaqa. Ya, sangat keras kemunafikannya dan kekufurannya. Ya, al-a'rabu, Arab itu Arab Badui. Yang terkenal ya kita katakan agak terbelakang kecerdasannya begitu ya. Ya. Itu Arab, asyaddu kufran wa nifaqan, sangat keras kekufuran dan kemunafikannya. Wa ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih, dan lebih patut, lebih layak dimaklumi ya ataupun ajdar di sini maksudnya adalah sangat patut ya, sangat bisa dimaklumi untuk tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Ya. Nah, itu Arab Badui. Wa ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Ya. Dia tidak tahu. Ya, karena Arab Badui itu kan ya kita katakan ya begitulah dia kadar akalnya gitu ya. Nah, maka kita yang diberi ya nikmat yang luar biasa, apalagi dikasih kecerdasan, gunakanlah, asahlah akal kita semaksimal mungkin untuk mentadabburi, menghafal ilmu, menelaah ya, karena ia adalah seperti senjata. Ya, nah adapun jika akal itu dikebiri, dimanjakan dengan kemalasan, maka akan menjadi tumpul dan kemampuannya akan berkurang. Sehingga tidak berlebihan apabila fakta mengungkap bahwa banyak membaca dan menelaah ilmu akan mencegah dan memperlambat kepikunan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Maka kalau ada akal gunakan ya, jangan kita katakan
pelit atau kita katakan sangat berat ya, kayaknya sangat rugi menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, untuk berpikir tentang agama Allah, untuk memikirkan tentang syariat Allah, memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ngaji itu yang happy-happyan aja, fun-funan, kan begitu ya, yang nggak ada beban. Tapi kalau untuk urusan dunia, beban otaknya itu digunakannya 100%. Oh luar biasa, sampai keringat dingin dia memikirkan dunia itu. Mau dia, rela dia. Tapi kalau diajak nuntut ilmu yang serius, yang membutuhkan konsentrasi untuk berpikir, ya tiba-tiba otaknya jadi tumpul. Berat, kayaknya rugi menggunakan otak itu untuk memahami agama Allah. Betapa kufurnya manusia itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau untuk ini ada tentang dunia, mikirkan sampai botak kepalanya. Mikirkan dunia itu. Bukan nggak boleh mikirkan dunia, tapi adil lah. Ya untuk ilmu dunia berabad-abad kita gunakan umur kita. Saya katakan berabad-abad, seperempat abad, 25 tahun kan seperempat abad itu untuk menuntut ilmu dunia. Tapi untuk ilmu akhirat 15 menit kita malas. 15 menit sudah ya seperempat jam lah, bukan seperempat abad, seperempat jam, 15 menit itu sudah gerah kita, sudah oleng kanan, oleng kiri kan gitu ya, sudah mulai ya bergeser duduknya ke dekat pintu masjid, akhirnya kabur kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Nah, baik. Ya mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti akan kita masih kita bahas tentang akal ya, belum selesai lagi ya, tentang misteri akal manusia ya. Kita akan lanjutkan bahasanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedah atau materinya. Baik, kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Bisa memberikan pertanyaan, mungkin langsung ke line telepon, line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa mengirimkan pesan singkat pertanyaannya melalui WhatsApp, atau juga bisa komentar di platform media sosial kita jika menyaksikannya melalui media sosial tersebut. Ustadz, pertanyaan pembuka dari kami dulu Ustadz. Tadi ada sedikit di segmen awal, Ustadz mengatakan bahwasannya akal kita ini ada pengaruhnya dari misalnya kebiasaan kita mengkonsumsi yang berbahaya untuk otak, maka pola kerja akalnya akan rusak. Kemudian kebiasaan melakukan keburukan juga berpengaruh dengan rusaknya pola akal kita gitu Ustadz ya. Jika sudah terjadi lah Ustadz qadarullah, mungkin karena belum tahu kan Ustadz sebelum-sebelumnya qadarullah sudah terjadi, kira-kira solusinya gimana ya Ustadz? Adakah terapi yang dibenarkan oleh agama kita untuk memperbaiki pola kerja akal tersebut Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Ya, tentunya mengubah kebiasaan buruk, pertama pintu gerbangnya adalah taubat. Misalnya kita punya kebiasaan buruk, bohong. Misal nih contoh ini. Maka pintu gerbang untuk membersihkan, ya, bersih-bersih itu dimulai dengan taubat. Ya. Itu pintu gerbangnya. Kalau nggak taubat, ya susah lah. Ya, nggak akan hilang itu kebiasaan buruk itu atau perkara buruk itu. Taubat. Insaf kata orang, taubat, ya, istighfar, minta ampun sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Illa man taba. Ini kaitannya dengan kerja otak ini ya. Al-Quran itu luar biasa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayatnya ini di dalam Quran itu kaitannya dengan banyak perkara dalam kehidupan manusia. Coba apa kata Allah?
illa man taba, kecuali orang yang taubat. Ini ya, antum kita punya kebiasaan buruk, dosa yang pernah kita lakukan, keburukan yang pernah kita kerjakan, kejahatan yang pernah kita lakukan, kan begitu ya. Kita taubat ya, itu pintu gerbangnya, taubat. Illa man taba, kecuali orang yang taubat. Titik di situ, tidak, koma. Wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Itu perlu dilakukan. Makanya ketika ada orang yang telah membunuh 100 jiwa, antum tahu ya kisahnya itu ya, 100 jiwa. Dia bertemu dengan orang alim. Apa kata orang alim ini? Orang alim ini ingin memutus kebiasaan buruk tersebut. Setelah orang ini bertaubat, iya, apa yang menghalangimu dari taubat? Gak ada. Taubat segera. Ya, kemudian apa yang dianjurkan oleh ahli ilmu ini? Yaitu memutus sebab-sebab itu. Ya, pola yang terbentuk dalam otaknya bunuh manusia itu harus diputus, diganti pola itu, pattern itu dalam otaknya. Bagaimana meninggalkan sebabnya? Sebabnya apa? Lingkungan ternyata. Ya, kamu bertobat, tinggalkan negerimu itu, negeri yang buruk itu. Ya, itulah pengaruh lingkungan itulah yang membuat kamu melakukan hal itu. Jadi untuk menghilangkan, membongkar pola yang sudah terbentuk di dalam otaknya, ya, pola yang buruk itu ya, maka untuk membongkarnya perlu meninggalkan sebabnya. Ya, pergilah kamu ke negeri fulan, di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, sembahlah Allah bersamanya. Ya, untuk membentuk pola yang baru, pola ibadah kepada Allah di sana tempatnya. Kan begitu. Coba lihat ya, hadis yang disampaikan Nabi itu dibikin pula dalam ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang bertobat lalu dia iringi tobat itu dengan iman dan amal soleh. Dia perlu ilmu dan amal soleh. Dia perlu membongkar pola lama yang sudah tertanam dalam otaknya itu, menggantinya dengan pola yang baru. Ya tentunya dengan meninggalkan sebab-sebab. Maka dari itu syarat taubat kan ada 3. Berazam tidak kembali, menyesali apa yang sudah dilakukan, dan berhenti mengerjakan. Ketiga syarat ini berkaitan dengan pola yang sudah terbentuk dalam otak itu. Harus diputus. Kalau enggak, muncul lagi. Kata orang taubat sambal. Balik lagi. Kan begitu ya. Nah, kalau kita mau berhenti jadi pembohong, tinggalkan sebab-sebab kita berbohong. Mungkin karena lingkungan dan pergaulan itu yang paling banyak. Ya, tapi kalau kita tidak meninggalkan sebabnya, maka pola itu akan susah untuk kita rubah. Ya, pattern itu semakin kuat. Mau kita bongkar juga, kita kesadaran itu tidak cukup kuat untuk membongkar pattern ataupun pola yang sudah dibangun oleh otak kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka perlu azam. Ya, perlu kehendak yang kuat, azam namanya. Ya, perlu dukungan ya dari lingkungan, dari apa yang didengar dan dilihat. Ya, sehingga pola itu bisa berubah ya dengan pola yang baru yang kita tanamkan pada otak kita. Nah demikian. Oh sekarang sudah berubah. Maka coba lihat orang yang berhijrah, ya dia akan selamat ya dari keburukan masa lalunya jika dia mau mengubah itu. Kalau tidak, ya akan kembali lagi, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami ini ya. Nah demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Syafaruddin mau bertanya Ustaz, mohon maaf bertanya di luar tema. Apakah kita melakukan suatu dosa atas perintah bos atau atasan, padahal hati nurani kita menolak, apakah kita tetap berdosa? Pertanyaan kedua, apakah Allah mendengar jeritan hati nurani kita karena kita tidak mau melakukan perbuatan dosa tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Yang pertama saya jawab,
kita turut berdosa karena tidak ada ta'awun di dalam al-itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Itu dilarang gitu ya. Kita tidak boleh menaati makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu hadisnya. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Berdosa kita berdosa. Saya nggak mau, tapi ya bagaimanalah itu menunjukkan indikasi lemahnya iman kita. Lemahnya hubungan kita dengan Allah. Jika kita takut sama manusia, takut dipecat, takut rezeki nggak terjamin, padahal mungkin itu adalah ujian, di mana mungkin Allah akan buka pintu rezeki yang lain. Wah, saya nggak mau bos, kamu dipecat nggak apa-apa. Ya, itu mungkin jadi jalan. Ya, Allah kasih rezeki dari jalur yang lain. Tapi kita kurang yakin aja. Maka ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Mungkin lemah di situ. Apakah Allah mendengar? Allah Maha mendengar apa yang tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak diketahui, tidak ada satupun yang luput dari pendengaran dan penglihatan Allah. Sampai apa yang tersembunyi terselip dalam hati manusia. Tapi Allah tahu itu, ini anak hamba ini lemah. Dia tidak yakin dengan janjiku. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dan akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, karena memuaskan ya nafsu si bos, dia melanggar perintah Allah. Ya, jatuhlah dia dalam pelanggaran. Ya, si bos berdosa, kita juga berdosa. Kita sudah masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, katakan tidak. Enggak bos, itu dosa itu. Wah, kalau gitu kamu dipecat, ya enggak apa-apa lah bos, kan begitu ya. Ya, mudah-mudahan saya dapat rezeki dari jalan yang lain gitu. Banyak orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang ya kita katakan bertentangan dengan syariat, akhirnya Allah buka pintu rezekinya dari jalur yang lain. Yang jauh lebih melimpah, tapi kebanyakan orang enggak berani ya, sehingga dia terkungkung dalam maksiat itu. Akhirnya si bos ini pertama ya nyuruh ini, kedua nanti berikutnya nyuruh yang lain lagi, satu hilang, dua terbilang, itulah dosa juga, ya sama seperti itu juga, satu hilang, dua terbilang. Hari ini si bos menyuruh untuk tidak sholat jemaah, besok nanti untuk tidak puasa, besok lagi disuruh minum khamar, besok lagi ini, yang nggak akan selesai. Ya ridho manusia, kepuasan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Akhirnya ya kita makin lama makin terpuruk. Nah ini karena kurang yakinnya kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berserah diri kepada Allah, tawakal Allah. Rezeki itu sudah diatur sama Allah, kan begitu ya, bukan di tangan manusia. Kadang-kadang kita yang nggak yakin. Nah, boleh jadi kita katakan. Itu adalah satu persimpangan jalan di mana Allah ingin menguji kita. Ya kalau kita tolak permintaan si bos, Allah kasih rezeki dari jalur yang lain. Tapi kalau tidak, kita menuruti kemauan si bos, ya itulah rezeki kita. Rezeki ya yang berasal dari perkara yang haram akhirnya. Yang kata Nabi ya la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih patut untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang terhubung bersama kita Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Saya Umu Lulu dari Brebes. Umu Lulu di Brebes. Naam. Ya, Ibu silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ana mau bertanya Ustaz, tapi di luar tema masalah puasa. Katanya kalau puasa udah tanggal 15, misalnya melakukan puasa sunnah hukumnya makruh. Tapi anak udah kebiasaan puasa hari Senin, hari Kamis. Tuh seandainya saya melakukan puasa itu hukumnya makruh apa gimana? Apa boleh Ustaz?
Cukup Ustaz pertanyaan saya. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ya, ya bagus pertanyaannya. Ya, itu berlaku bagi orang yang tidak biasa mengerjakannya. Bagi orang yang biasa mengerjakannya, dia boleh melanjutkan kebiasaannya. Hanya saja dia menghindari puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Ya, nah, itu saja. Jadi tetap boleh mengerjakan bagi yang sudah terbiasa. Ya, bagi yang nggak biasa, yang tiba-tiba saja dia mau mengerjakan itu di 15 ke atas, 15 Sya'ban ke atas, maka hukumnya makruh, ya. Nah, memperbanyak itu pertengahan pertama bulan Sya'ban. Nah, tapi kalau orang yang sudah rutin dia mengerjakan itu, ya baik itu di bulan di luar Sya'ban maupun di dalam Sya'ban, maka dia agak mengapa dia lanjutkan kebiasaan berpuasa itu, ya. Nah, hanya saja dia menghindari 1-2 hari sebelum Ramadan, karena tidak boleh mendahului puasa Ramadan 1-2 hari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan demikian Ibu Lulu Umu Lulu di Brebes, mudah-mudahan terjawab. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Ustaz di studio. Melihat waktu semakin siang. Tadi disebutkan Ustaz di kajian kita, kemampuan otak manusia adalah misteri, walaupun ilmuwan sepakat kemampuan otak manusia itu terbatas. Ini menarik Ustaz, karena kita sering memberikan uzur untuk diri sendiri atau beralasan karena umur sudah lebih 1/4 abad, jadi merasa otaknya nggak sanggup lagi Ustaz untuk mempelajari agama yang membutuhkan konsentrasi yang penuh. Tapi di sisi lain kita melihat ada fenomena-fenomena bahwasannya ada seorang nenek atau kakek, kita bilang gitu, dia di umurnya yang senja bisa menghafal Al-Quran lengkap 30 juz gitu Ustaz. Ternyata nggak di satu sisi kemampuan otak itu tidak terbatas dengan usia juga gitu Ustaz. Nih, seperti ini gimana nih Ustaz, fenomena-fenomena seperti ini Ustaz? Apakah dibenarkan juga kita beralasan nggak usahlah terlalu yang berat-berat kali belajar agama karena memang umurnya sudah nggak muda lagi gitu Ustaz. Tapi juga kita tahu kan nggak sedikit juga sebenarnya para sahabat itu yang hijrah atau mengenal Islam di umur-umur yang sudah lumayan tua gitu Ustaz, kita bilang. Silakan Ustaz tanggapannya. Ya, itu semua kembali kepada kebiasaannya. Tadi kita katakan akal yang biasa dikebiri, dimanjakan dengan kemalasan akan jadi tumpul. Kemampuannya akan berkurang, cepat berkurang. Sama dengan tubuh juga. Ada orang bisa naik sepeda di usia 70 tahun sampai puluhan kilometer, bahkan ratusan. Pada usia sudah 70 tahunan. Ada yang masih 40 tahun diajak sepedaan 10 kilometer aja sudah naik betis. Ya, sudah kepayahan. Sudah tepar istilahnya. Padahal masih 40 tahun. Di sana ada 70 tahun. Kenapa? Ini faktor apa? Faktor kebiasaan. Ya. Nah, maka kita katakan kemampuan akal itu apabila terus dikebiri oleh pemiliknya, dimanjakan dengan kemalasan, ya akan jadi tumpul dia. Ya, maka coba anak-anak itu ya, yang paling bagus itu dibiasakan menghafal dari kecil. Ya, menghafal dari kecil. Sehingga dia terbiasa menghafal. Dia punya kekuatan untuk menghafal. Ya, pola menghafal itu terbentuk dalam otaknya gitu. Nah, orang yang nggak biasa menghafal itu sesuatu yang sangat berat. Nah, demikian juga menalar, memahami, meneliti itu juga harus dibiasakan. Orang nggak biasa meneliti, menelaah, itu akan susah. Ya. Contoh ringannya aja lah, untuk menghafalkan perlu membaca ya. Nah, orang yang nggak biasa membaca nggak akan sampai kepada tahapan menghafal. Saya yakin ya, orang tua itu ya yang disebutkan tadi, kalau ada ya yang bisa menghafal di usia 90 atau 70 tahun, dan itu pasti dia memang rajin membaca. Karena itu tahapan setelah membaca. Menghafal itu, memahami, menalar itu setelah membaca. Nah, kalau membaca aja tidak terpola dalam otaknya, bagaimana menghafal? Betul nggak? Bagaimana mau menalar, bagaimana mau memahami, meneliti, menyelidiki, membaca saja dia malas.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Maka itu ya kembali kepada kebiasaan sebenarnya. Ya kan kita bicara tadi tentang bagaimana kita mengeksplor kemampuan otak kita. Nah, maka Islam menyuruh kita membaca. Berulang-ulang kita sebutkan sebelumnya bahwa membaca itu akan menghidupkan sel-sel otak yang belum aktif. Ya, neuron-neuron dan sel pendukungnya neuroglia yang belum aktif. Aktif dia dengan membaca. Hidup dia dan membentuk jaringan yang kuat dengan membaca itu. Itu keutamaan faedah membaca. Ya, kalau dia malas membaca, bagaimana menghafal apa yang dia hafal, apa yang nggak ada yang dia baca? Kan begitu. Betul nggak? Nah, maka saya yakin yang kakek nenek yang 70 tahun katanya kalau ada ya, bisa menghafal itu pasti dia rajin membaca ya. Kalau nggak rajin membaca, bagaimana dia menghafal? Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian ya. Nah, masih akan kita lanjutkan pembahasan tentang akal ini luar biasa sebenarnya pembahasan ya supaya kita tahu bisa mengeksplor diri kita sendiri dan kemampuan kita. Banyak orang-orang yang punya kemampuan tapi disia-siakan. Ya, banyak orang yang punya kita katakan potensi dan bakat tapi dibuang percuma ya. Nanti kita singgung juga bagaimana Nabi itu memandu bakat seorang anak ya. Sehingga kemampuan otaknya itu maksimal dan bermanfaat begitu. Nah, itu perlu. Nah, akan kita lanjutkan lagi ya pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas faedah kajian kitab pagi ini. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab di pagi ini tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Insya Allah kita akan sambung lagi di pekan depan, masih tentang akal. Tadi kata Ustaz masih membahas tentang akal di manusia. Di jam yang sama tentunya masih di saluran televisi kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.